Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazil Purkon dengan NIM 010522010114. Di sini saya akan menjelaskan UAS bimbingan konseling dengan judul Layanan Bimbingan Konseling Individual. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan bimbingan konseling untuk individual dengan tema permasalahan motivasi belajar siswa. Nah, di sini setelah saya menjelaskan rancangannya, saya juga akan memperlihatkan mengenai simulasi kegiatan layanan konseling tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, berikut adalah layanan bimbingan konseling individual dengan permasalahan motivasi belajar siswa. Nah, baik. Materi pertama adalah kajian literatur dan observasi lapangan. Nah, berdasarkan hasil kajian literatur dan juga wawancara dengan beberapa siswa SMP, ditemukan bahwa banyak siswa mengalami penurunan motivasi belajar. Nah, jadi sebelumnya saya sudah melakukan literatur review di perpustakaan dan juga wawancara dengan beberapa siswa SMP mengenai permasalahan motivasi belajar mereka. Nah, baik, faktor-faktor penyebabnya antara lain, yang pertama adalah kurangnya minat terhadap mata pelajaran tertentu. Yang kedua adalah tekanan akademik dan juga kecemasan menghadapi ujian. Dan yang ketiga adalah ketidakseimbangan antara kegiatan belajar dan juga aktivitas sosial maupun hiburan. Nah, yang terakhir adalah minimnya pemahaman tentang tujuan belajar dan juga manfaat pendidikan bagi jangka panjang. Nah, langsung saja selanjutnya. Nah, apa sih permasalahan utama dari materi kali ini? Nah, jadi setelah saya melakukan wawancara dan juga literatur review, masalah utama yang saya temukan adalah siswa mengalami penurunan semangat belajar, merasa tidak termotivasi, dan juga tidak memiliki tujuan akademik yang jelas. Yang selanjutnya, nah jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan layanan konseling ini diadakan. Nah, tujuan tersebut dibagi dua. Yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan umumnya dulu terlebih dahulu ya. Nah, tujuan umum layanan bimbingan konseling ini adalah membantu siswa meningkatkan motivasi belajar melalui pendekatan konseling individual agar memiliki semangat, tujuan, dan strategi belajar yang lebih efektif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tujuan khusus. Nah, tujuan khusus di sini adalah tujuan khusus dari sesi-sesi yang akan dilakukan kemudian. Nah, yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi penyebab rendahnya motivasi belajarnya. Yang kedua adalah siswa mampu menggali potensi dan kekuatan dirinya yang dapat menunjang motivasi belajarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah siswa mampu menyusun tujuan belajar jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, yang terakhir adalah siswa memiliki rencana aksi untuk meningkatkan motivasi dan juga disiplin dalam belajar. Nah, baik. Tadi kita telah berbicara mengenai tujuan khusus dan juga tujuan umumnya. Kali ini kita akan bicarakan mengenai rencana atau rancangan layanan individual ini. Nah, langsung saja. Uh, Rancangannya itu ada tiga ya. Nah, yang pertama itu adalah sesi yang pertama, identifikasi masalah. Nah, yang pertama, siswa mampu menyampaikan keluhan dan permasalahan yang berkaitan dengan motivasi belajar. Nah, jadi pada sesi pertama ini, siswa diberikan pertanyaan pemantik mengenai apa sih yang terjadi ketika mereka belajar, apakah mereka termotivasi dalam belajar, dan jika tidak, apa penyebab mereka tidak termotivasi dalam belajar, seperti itu. Kemudian sesi kedua adalah mengenai eksplorasi diri. Nah, siswa mampu mengenali minat, potensi, dan pencapaian sebelumnya sebagai sumber motivasi internal. Nah, setelah kita mengetahui apa sih penyebab siswa tidak termotivasi belajar dalam sesi pertama,
Nah, dalam sesi kedua ini kita akan mencari tahu mengenai apa sih kegemaran siswa, apa sih potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut, minatnya, hobinya, dan juga lain-lainnya. Nah, kemudian yang sesi terakhir adalah evaluasi dan juga rencana aksi. Nah, siswa menyusun rencana aksi nyata dan juga mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam motivasi belajarnya. Nah, jadi dalam sesi terakhir ini, siswa akan mengevaluasi apa saja sih perubahan yang terjadi kepada motivasi belajarnya tersebut setelah melakukan sesi layanan konseling ini. Apakah motivasi belajarnya itu meningkat ataupun tidak, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah strategi pelaksanaannya. Nah, jadi strategi pelaksanaannya itu yang pertama itu adalah pendekatan. Pendekatan ini yaitu pendekatan humanistik, yaitu berbasis empati dan juga penerimaan tanpa syarat. Kemudian metodenya menggunakan metode konseling tatap muka secara individual. Nah, tekniknya menggunakan wawancara konseling, self assessment, goal setting, reinforcement, dan juga homework. Nah, kemudian yang media yang digunakannya yaitu lembar kerja refleksi diri, kartu afirmasi, jurnal belajar pribadi, dan juga lainnya. Nah, yang terakhir adalah bagian dari evaluasi layanan. Nah, evaluasi layanan di sini yaitu menggunakan evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Nah, yang pertama adalah evaluasi formatif, yaitu observasi mengenai proses konseling dan keaktifan siswa selama sesi. Yang kedua adalah sesi evaluasi sumatif. Nah, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu mengenai perubahan sikap dan juga semangat belajar siswa, yang diukur melalui yang pertama adalah skala motivasi belajar sebelum dan juga sesudah sesi. Yang kedua adalah laporan perubahan kebiasaan belajar dari guru ataupun wali kelas. Dan juga yang terakhir adalah umpan balik siswa terhadap sesi konseling. Nah, mungkin segitu saja mengenai rancangan layanan bimbingan konseling individual bagi siswa SMP untuk meningkatkan motivasi belajar melalui pemahaman diri dan juga perencanaan tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih karena sudah datang ya. Sama siapa ini? Coba perkenalkan dulu. Nama saya Ridho, Pak Ridho Ramadan. Ridho Ramadan, baik. Ridho kelas berapa? Kelas 8 SMP. Kelas 8 ya. Oke, sekarang lagi apa jadwalnya? Judulnya ngaji Quran. Ngaji Quran ya. Oke, di sini kita itu mau wawancara mengenai keseharian Ridho di sekolah gitu ya. Nah, baik. Nah, di sini kakak ada beberapa pertanyaan buat Ridho. Nanti Ridho jawab aja ya. Oke. Baik, yang pertama. Nih, Ridho gimana sih kesehariannya di sekolah? Baik, Pak. Baik gitu ya. Baik. Lancar gitu. Punya teman nggak? Punya. Ada. Ada. Siapa aja temennya? Banyak kan, Pak? Semua. Banyak. Ya, cuman ya semua. Siap. Baik, yang kedua ya. Nah, gimana perasaan Ridho ketika belajar? Apakah ada mata pelajaran yang Ridho sukai atau enggak sukai kayak gitu? Ada, Pak. Kayak yang disukai dulu deh. Itu dan apa ya? PJOK. PJOK. Oh, kenapa tuh? Kenapa suka sama PJOK? Beraktivitas, Pak. Oh, beraktivitas. Oke. Ya. Kalau yang enggak suka? Apa ya? Yang Inggris. Oke. Kenapa tuh enggak suka? Susah. Susah. Oke. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Nah, apakah sekarang gitu ya, sekarang ini Ridho itu merasa kurang semangat dan gitu dalam belajar, kayak nggak terlalu termotivasi kayak gitu? Kurang, Pak. Kurang gitu ya. Oke. Nah, tadi kan katanya Ridho itu kurang suka bahasa Inggris gitu ya. Nah, apakah bahasa Inggris itu salah satu penyebab Ridho kurang termotivasi dalam belajar? Bukan, Pak. Oke, kalau bukan, silahkan ceritakan apa sih penyebab Ridho tidak termotivasi gitu dalam belajarnya? Contohnya satu apa? Itu belajar apa? Belajar ngaji apa?
Sekolah. Sekolah Sekolah. Oh, sekolah mah iya Inggris. Inggris. Oh baik. Oke, kan si itu bukan hanya sekolah gitu ya, sambil ngaji juga gitu ya. Nah mungkin selain bahasa Inggris juga di sekolah, apakah mungkin juga ada alasan apa sih yang membuat Ridho nggak termotivasi selain sekolah? Mungkin di ngajinya kayak gitu mungkin ada nggak? Itu Ceritain aja sih, nggak apa-apa. bener apa ya? Gimana ya? Nah, pakai bahasa itu juga boleh. Apa? Sudah. Oh, enggak. Gimana? Apa pelajaran sulit atau gimana? Yang sulit itu Inggris sama matematika sih ya. Oh, paling di sekolah ya. Iya. Oke. Nah, kalau saat itu merasa malas belajar gitu ya karena pelajaran sulit atau yang lainnya, biasanya kita suka ngajak ngobrol siapa dan Juga siapa? ada ngomong sama anak sekolah juga bareng. Oh, jadi banyak gitu ya teman-teman sekolah yang bisa diajak ngobrol sama Ridho gitu ya. Oke. Baik, mungkin segitu saja untuk sesi hari ini ya Ridho. Nanti untuk sesi selanjutnya 1 minggu ke depan ya. Nah, mungkin sebelum Ridho pulang kakak akan kasih air minum dulu ya. Baik, terima kasih Ridho. Iya, sama-sama. Baik, Kak Ridho, terima kasih ya sudah datang di konseling pada hari ini, yaitu minggu kedua ya. Baik, sebelum kita mulai, kamu tanya dulu gimana pelajaran di sekolah kesehariannya? Ya, senang Pak. Senang Baik. ya? Oke ya. Nah, kemarin kan kita udah belajar, sudah ngobrol tentang pelajaran yang Ridho sukai dan tidak sukai ya. Kemarin mungkin lebih ke hal yang tidak Ridho sukai. Nah, sekarang di sesi kedua ini kakak mungkin akan lebih mengeksplorasi mengenai hal yang Ridho sukai gitu ya. Oke, yang pertama ya. Nah, kemarin kan udah belajar, sudah ngobrol tentang hal yang tidak disukai. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih pelajaran yang Ridho sukai gitu? PJOK. Nah, kemarin kan udah ngomong ya PJOK. Nah, kenapa sih Ridho suka sama PJOK? Ya, beraktivitas gitu lah. Bermain, main bola. Nah, jadi Ridho suka pelajaran-pelajaran yang kegiatan fisik kayak gitu ya. Oke, siap. Nah, kedua ya. Nah, kan Ridho itu suka sama kegiatan-kegiatan fisik gitu. Nah, pasti dong punya hobi atau kemarahan ya. Ada hobi nggak kayak gitu? Hobi itu main bola Pak. Main bola ya. Oke. Oke, lanjut. Biasanya main bolanya itu sama temen di Kobong gitu ya? Atau ada temennya? Gimana? Di teman kobong. Ada. Oke. Semua ustaz juga pas dulu mah. Oh, bisa juga. Ada, Oh, bisa aja sih. baik-baik temennya tadi ya. Iya. Bisa diajak main. Oke. Nah, selain itu apakah Ridho pernah ikut lomba atau pernah punya prestasi kayak gitu? Atau pernah ikut apa? Makin dulu poli Pak pas SD. Poli. Oh, oke. Nah, juga hal yang bagus ya udah pernah, meskipun mungkin gak juara gitu ya, tapi juga hal yang bagus udah pernah ikut sama hal yang seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, tadi kan sudah cari tahu tentang kegemaran Ridho, hobi Ridho gitu ya. Nah, Ridho tahu gak sebenarnya apa sih kelebihan Ridho kayak gitu? Setiap orang itu kan punya kelebihan gitu ya. Kalau Ridho ada gak? Nggak ada Pak. Hah? Contohnya mungkin bisa menghafal kayak gitu, atau mungkin bisa tulisannya bagus atau apa itu? Nggak Pak. Ada Bisa. apa? Paling tulisan Pak. Tulisan. Oh ya. Ya. Nah, itu juga hal yang bagus gitu ya, hal yang patut kita banggakan. Soalnya kakak juga tulisannya jelek. Oke, nah lanjut ya. Nah, kan tadi kita udah ngobrol tentang kelebihan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih dari sesi ini, apakah Ridho punya keinginan atau cita-cita untuk di masa depan seperti itu? Silakan. Ada. Oke, silakan. Apa? Pengen jadi baik aja Pak. Oh, ini baik. Oke. Nah, apakah selain itu, nah menjadi baik itu kan merupakan hal yang bagus gitu ya. Nah, mungkin tidak semua orang punya keinginan yang luhur seperti itu. Nah, apakah ada mungkin seperti profesi seperti itu, pekerjaan untuk masa depan keinginannya apa?
pilot. Pilot. Nah, Itu masinis. Masinis itu kereta ya, kereta. Nah, kereta, oke, keren. Nah, jarang banget ya ada yang ingin menjadi seorang masinis gitu ya. Itu merupakan hal yang bagus. Nah, baik. Mungkin segitu saja ya sesi pada hari ini. Nah, kesimpulannya atau conclusion dari hari ini adalah, nah, tidak usah malu jika kita mempunyai kelebihan ataupun keinginan yang mungkin tidak banyak orang memilikinya gitu ya. Tapi ungkapkan saja jika kita mempunyai keinginan ataupun kelebihan tersebut. Oke. Baik, dari itu terima kasih telah datang untuk sesi kali ini ya. Oke. Baik. Terima kasih karena kemarin sudah datang ya. Sama sesi pertama, kemudian juga sesi yang kedua. Nah, sekarang mungkin adalah sesi yang terakhir, yaitu sesi evaluasi ya. Nah, jadi hari ini kakak bertanya nih ke Ade, apa saja sih yang telah kita pelajari di sesi-sesi berikutnya gitu ya. Siap? Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Nah, apa sih yang telah dari itu kemarin pelajari gitu di sesi yang pertama dan juga yang kedua? Itu ditanya Pak. Iya, pertanyaannya. Hobi, cita-cita, tujuan masa depan. Iya. Kayak gitu. Gitu Pak. Nah, terus apa aja yang sudah dipelajari yang kemarin, sebenarnya kayak nggak perlu takut untuk Itu motivasi Pak. motivasi. Oke. Nah, setelah kemarin kan kita udah ngelakuin 2 sesi gitu ya. Apakah ada perubahan dari motivasi belajar Rido gitu sebelum sesi pertama dan kedua, dan juga setelahnya apakah ada perubahan? Kan Pak. Gimana tuh, coba jelas. Jadi lebih baik Pak. Jadi lebih baik ya, jadi lebih semangat belajarnya. Semangat. Nah, setelah kita melewati sesi pertama dan kedua, apakah di sekolah gitu ya udah ada rencana buatan Rido gitu biar lebih semangat gitu buat belajarnya? Apakah ada rencana? Ada Pak. Kayak gimana tuh sekarang? Itu Pak. Apa ya? Gak ada sih Pak. Mungkin kayak membuat contohnya sekarang belajar apa ditulis di story atau di jurnal kayak gitu. Oh, ada Pak. Ada apa? Tugas mata pelajaran. Oh, jadi dari itu mungkin menulis gitu ya tugas-tugasnya, dijadwalin, diruntut biar kelihatan gitu ya, agar setelah kita melihat jadwal tersebut jadi termotivasi untuk belajar kayak gitu ya. Oke. Nah kan tadi udah bikin agar motivasi belajar itu ada. Nah, apakah ada cara dari Rido biar semangat itu tetap ada, nggak padam? Gimana? Ada Pak. Gimana? Sering ngapalin aja Pak. Oh gitu aja. Oke. Apa gimana? Baca buku Pak. Oh, baca buku. Ya. Oke, jadi caranya itu dengan mengawalinya gitu ya. Jadi just do it, lakuin aja. Nah, sambil juga membaca buku ya. Oke. Nah, kan kita juga rajin baca buku gitu ya. Apakah ada kata-kata motivasi misalnya dari orang tua atau mungkin dari agama atau dari Rasul atau apa gitu, kata-kata motivasi yang selalu dipegang sama Rido? Ada nggak contohnya? Kata-kata dari ustaz, dari orang tua mungkin yang selalu pegang biar semangat belajarnya kan gitu. Mungkin Ada Pak. ada apa tuh? Itu semangat aja Pak. Semangat. Oke. Nah, pasti banyak ya motivasi dari guru sama dari Pak Ustadz juga mungkin, atau dari guru ngaji juga, dari kepala pondok juga ya, pasti ada. Nah, baik. Mungkin segitu saja ya layanan konseling dari Bapak untuk Rido. Terima kasih Rido karena sudah datang ke konseling pada hari ini ya. Semoga sehat-sehat selalu. Oke.